Nah, kita kan udah ada 1 tahun nih belajar daring. Apa sih kesulitan yang kamu hadapi saat pembelajaran jarak jauh? Kesulitannya Tidak, Pernah keberatan gak sih dikasih tugas sama Bang Kiki apalagi pas daring kayak gini? menurut saya sih, bagi saya mah ya mungkin kadang Enggak. ada Kesan kamu selama mengikuti pembelajaran apa? pesannya semoga seru terus Nah, kita kan udah ada 1 tahun nih belajar daring. Apa sih kesulitan yang kamu hadapi saat pembelajaran jarak jauh? Paling kesulitan saat pembelajaran jarak jauh, kesulitannya umum ya, yaitu masalah internet yang kadang lemot, terus gak selalu stabil. Ketambah kalau misalkan kita suka, kalau kuota habis susah gitu carinya, soalnya kan gak punya uang. Paling ini sih jaringan kesulitannya, terus kadang kuota pemerintah kan habis, jadi harus pakai kuota kita. Nah, palingan sehari itu 1 giga, jadi boros banget. Udah gitu aja. Nah, itu kan kesulitannya ya. Kamu ada solusi gak buat ngatasin kesulitan itu? Solusinya paling ini sih, seharusnya kayak gini, pemerintah tuh harus kayak gercep gitu. Terus kalau masalah jaringan, jadi solusinya harus pindah-pindah tempat. Jadi harus mana nih tempat yang jaringannya ada banyak. kesulitannya kayak susah sinyal, kayak kalau mau Zoom itu apa teh suka nge-lag gitu, terus kalau takut di tes gitu. Kamu punya solusi gak ngatasin rasa takut itu kayak gimana? Kan tetap harus dites. Ya mau gak mau harus kayak bisa. Udah gitu. Kalau gitu, solusi apa sih yang bisa kamu lakuin dalam menghadapi kesulitan itu? Paling kalau misalkan susah signal ya, saya cari datar yang agak tinggi biar bagus signal gitu. Terus kan terkendala juga dalam masa materi, misalkan gak ada kuota ya, paling ada di dekat rumah yang buka jasa wifi gitu, jadi ikut hotspot aja. Paling kan HP kentang gitu. Paling gitu aja sih. Pernah gak sih ngerasa berat ngejalanin tugas yang dikasih Bang Kiki? tidak, malah saya merasa sangat terbantu, soalnya dengan tugas kelompok tersebut saya tidak malas mengerjakannya. Sementara kalau tugas individu saya merasa malas mengerjakannya. Pernah keberatan gak sih dikasih tugas sama Bang Kiki apalagi pas daring kayak gini? Menurut saya sih, saya tidak merasa keberatan karena tugas yang Bu Kiki kasih lumayan agak mudah gitu. Udah. Next. Pernah ngerasa kesulitan gak pas lagi belajar sama Bang Kiki? Apalagi kan kondisinya lagi daring kayak gini. Bagi saya mah tidak ada ya, karena saat belajarnya pun mudah dimengerti. Apa sih kesulitan yang kamu hadapi pas lagi PJJ? Kadang kalau misalkan lagi asik-asiknya sama Bang Kiki, misalkan Zoom gitu, tiba-tiba kuota teh mendadak habis gitu, kadang jaringannya nge-lag gitu, kayak gimana gitu. Kesulitan apa sih yang kamu hadapi pas lagi PJJ sama Bang Kiki? Kesulitannya itu ya mungkin waktu pas daringnya itu waktu daring sempat gitu kesuruh gitu ke mana ya, jadi saya ketinggalan informasi itu, jadi saya agak bingung. Jadi ini untungnya sih bisa nanya gitu, terbuka ke Bang Kikinya, jika ada yang dipertanyakan boleh dijapri gitu. Jaringannya kurang bagus, terus kadang videonya suka putus-putus sendiri, suka keluar masuk sendiri dari Zoom, terus suaranya juga kadang suka putus-putus. Pernah keberatan gak sih dikasih tugas sama Bang Kiki? Enggak, soalnya tugasnya juga enggak terlalu ribet sih, soalnya kan berkelompok, jadi lebih mudah buat ngerjain tugasnya. Oke, makasih. Enggak, karena tugasnya sangat mudah. Kan ini apa, bareng-bareng gitu ngerjain sama kelompok. Kalau kesulitan pas lagi Zoom-nya, ada gak? Ada, paling sinyalnya kurang bagus, kadang suaranya juga kadang putus-putus. Punya solusi gak dari semua masalah itu?
Ya solusinya paling nyari sinyal yang bagus, tempat yang bagus gitu. Ya udah, oke. Ini kendala yang kamu hadapi pas lagi PJJ sama Bem Kiki? Kendalanya ada. Salah satunya media pembelajaran yang digunakan banyak menggunakan aplikasi yang menggunakan banyak kuota. Jadi setiap masuk dalam aplikasi tersebut, jadi kuota tuh jadi kesedot, jadi makin menipis dalam waktu singkat. Ada lagi gak? Udah. Oke, makasih. Ada gak sih kritik sama saran buat Bem Kiki? Kalau ada, coba diutarakan. Ada, menurut saya selama belajar bersama Bu Kiki ini, menurut saya cukup menikmati, sangat enjoy karena Bu Kiki itu orangnya ya meskipun terbilang agak galak gitu kan, tetapi ke semua murid itu dia welcome, datang, selalu merangkul gitu. Jadi gurunya tuh tidak cuek. Biasanya kan kalau guru sebagian ada guru sama anak-anak yang nakal tuh ya dibiarin, ya udah biarin aja. Sedangkan Bu Kiki dia mencoba untuk merangkul gitu, mencoba untuk memperbaiki si muridnya agar menuju ke jalan yang lebih benar gitu. Masih ada lagi? Ada saran buat Bu Kiki. Saran dari saya, hanya Bu Kiki lah yang bisa merangkul anak-anak nakal. Cobalah yang anak-anak nakal itu rangkul meskipun dikit demi sedikit. Siapa tahu ada perubahan untuk si anak nakal tersebut. Saya pribadi ya untuk kritik lebih khusus itu kepada siswa-siswinya. Karena apa? Karena Bem Kiki alhamdulillah yang saya tangkap itu sudah menyediakan, memfasilitasi supaya kita mau belajar, baik itu yang nakal ataupun yang tidak, baik itu yang pendiam ataupun yang tidak. Tapi dari siswanya tersebut, dia itu mau bergerak atau tidak, Bu Kiki itu selalu berupaya untuk siswa itu dapat bergerak, dapat mempelajari, dapat ikut berkontribusi dalam setiap tugas. Tapi apabila si anak tersebut tidak mau diajak kerjasama, ya menurut saya jadi perjuangan Bem Kiki itu sia-sia. Tapi ada juga beberapa yang tidak. Nah, untuk saran itu semoga Bem Kiki tetap semangat, tetap enjoy, tetap asik untuk selalu mendidik siswa-siswi di SMA Negeri 1 Cijeruk. Dan terkhusus untuk adik-adik kelas saya, kelas 10 dan kelas 11, ingat selalu pesan, jangan sampai kalian melihat seseorang hanya dari tampilan saja, tapi tidak melihat isi hati atau dalamnya itu bagaimana. Mungkin sebagian orang bilang Bem Kiki itu jutek, galak, tapi nyatanya itu tidak. Kalian pun harus bisa mengenal lebih dalam Bem Kiki itu seperti apa dan bagaimana. Tetap semangat Bem Kiki. Salam olahraga. Menurut saya sendiri sih, kritik mungkin tugas yang diberikan Bu Kiki harus dikerjakan di daerah yang luar-luar. Kan kondisi seperti ini gak bisa kumpul-kumpul ataupun keluar di rumah. Mungkin sarannya tugasnya jangan ada kumpul-kumpul gitulah, karena sekarang kan lagi ada pandemi gini. Ada lagi? Kalau dari aku pribadi sih kritiknya nggak ada ya buat Sabam, cuman dari yang aku lihat itu banyak kayak murid-murid itu masih banyak yang belum mengikuti selama PJJ itu. Jadi saran aku sih sebenarnya tuh Bem Kiki tuh udah memaksimalkan yang terbaik gitu buat murid-murid ya. Cuman murid-muridnya itu masih banyak yang kurang memaksimalkan belajarnya. Jadi harus lebih bisa merangkul aja, ajak aja, terus teman-temannya juga harus bisa merangkul teman-teman yang lain biar semuanya itu ikut PJJ gitu. Ada tetap semangat buat merancang media pembelajarannya untuk adik kelas selanjutnya. Ada lagi? Enggak. Oke. Ada gak sih motivasi atau kata-kata dari Bem Kiki yang masih kamu ingat sampai sekarang? Coba kalau bisa diutarain. Ada, salah satunya itu jangan menyepelekan hal sepele karena kamu akan disepelekan oleh hal sepele itu. Jadi kita tuh gak boleh menyepelekan hal kecil. Siapa tahu hal kecil itu bisa menjadi bumerang buat kita gitu. Oke. Bem Kiki kan lumayan sering ngasih semacam kata-kata motivasi gitu kan. Ada gak sih omongan atau kata-kata Bem Kiki yang sampai sekarang masih kamu inget? Ada.
khususnya yang pernah Bem Kiki sampaikan di kelas 10, jangan jadi ikan kecil di kolam yang besar, tapi jadilah ikan yang besar di kolam yang kecil. Menurut kamu maksudnya itu apa sih dari kata-kata yang tadi? Kalau menurut aku, jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap jadi diri sendiri kita yang bisa bermanfaat buat orang sekitar. Jadi lebih baik kita berada di kelompok yang kecil tapi bisa bermanfaat untuk orang lain daripada kita berada di kelompok yang besar tapi justru kita gak melakukan apa-apa. Kita kan 3 tahun nih diajar sama Bem Kiki, hat-trick istilahnya. Gimana pesan kamu selama mengikuti pembelajaran Bem Kiki dari kelas 10 sampai kelas 12? Pesannya semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih asik, pembelajaran lebih ceria, lebih semangat lagi buat kedepannya meskipun lagi COVID kayak gini. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat Bem Kiki? Ada. Terima kasih udah ngajar 3 tahun dengan sabar, bisa jadi guru yang baik buat kelas MIPA 1. Terima kasih. Asik, ngebosenin, hidungnya monoton. Terus asik kayak gitu deh. Semoga dalam pembelajaran penjas bisa lebih baik lagi. Terus kalau misalkan caranya, kesannya Bem Kiki itu salah satu guru yang memotivasi semua muridnya. Terus kayak penyemangat buat pembelajaran setiap mapel. Seru, terus orangnya juga asik, terus tiap Bem Kiki ngejelasin tuh udah dimengerti, terus kayak friendly gitu, kayak ke murid tuh kayak ke temen gitu. Ada lagi ya gak yang mau disampaikan buat Bem Kiki? Enggak, ya udah, makasih. Ya. Gimana sih pesan dan kesan kamu buat Bem Kiki? Pesannya semoga pembelajaran menjadi lebih baik. Terus kesan selama belajar sama Bu Kiki seru, tapi kadang suka deg-degan kalau praktek-praktek kayak gitu. Udah deh, enggak. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat Bem Kiki? Ada. Semoga Bem Kiki sehat terus, selalu semangat ngasih motivasi, dan semoga ilmu yang Bem Kiki kasih dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sudah membimbing dengan sangat baik dan mengajarkan dengan setulus hati. Sudah. Semoga ilmu yang Ibu kasih ke murid-murid Ibu bisa menjadikan anak-anak didik Ibu menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ada lagi gak? Kesannya, terima kasih telah mengajarkan kami dalam pelajaran PJOK, dan terima kasih telah menjadi guru yang selalu terbuka sehingga membuat kita nyaman dalam melaksanakan pelajaran PJOK. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat Bem Kiki? Ada. Coba apa? Kepada Bu Kiki, terima kasih telah mengajar kami dengan baik, dan terima kasih juga. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat Bem Kiki? Ada. Yang pertama, kesan. Makasih Ibu udah mau bersedia untuk memberikan ilmu yang Ibu punya buat kami. Terima kasih telah mengajar kami dengan ikhlas dan tulus. Pesannya mungkin terdengar klise, tapi Bem jangan lupain kita ya. Sabem harus menjadi diri Sabem sendiri seperti sekarang. Suatu saat nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, semoga Sabem tetap seperti yang kita kenal. Ada lagi? Cukup. Dadah Sabem. Gimana sih pesan kamu selama 3 tahun diajar sama Bem Kiki? Pesan apa kesan nih? Pesan. Pesannya jangan pernah bosan buat membimbing anak-anaknya yang kurang pengetahuan ataupun materi lainnya. Jangan pernah jangan pernah bosan buat ngasih sesuatu yang mungkin nantinya bakal jadi pembelajaran buat murid-murid lainnya. Ada gak sih yang mau kamu sampaikan ke Bem Kiki? Sebelumnya, terima kasih buat 3 tahun ini udah sabar banget ngajar IPA-nya.
Terus maaf kalau selama ini kelakuan kita ada yang bikin mulus dada. Terus makasih juga udah ngeluangin waktunya buat kita-kita yang sering remed. Terus maaf juga pas daring bukannya gak mau on cam atau gimana, tapi aku tuh sering on cam tapi pakai wifi tetangga, jadi jaringannya kadang mendukung kadang enggak gitu, padahal on cam tapi pas di BEM Kikinya nggak on cam gitu. Jadi maaf banget gitu, bukannya nggak mau tapi emang wifi tetangga gitu. Jadi sebenarnya terima kasih banyak buat BEM Kiki selama 3 tahun ini. Kasih. Dah. Juga liur kan tuh. Udah deh, guys. Bener. Udah. Ada gak? Ih, kamu nggak ngomong. Lanjut aja. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya sih, kritik sama saran kamu buat BEM Kiki. Ulang lagi ya, BEM Kiki. Kalau ada, coba. Di pembelajaran BEM Kiki, ada kesulitan yang kamu hadapi gak sih? Ibu dado ya. Selama kamu pernah amin wae. Kesannya bentar langsung gitu gila. Apa sih? Jangan direkam. Bentar. Susah. Pesannya adalah caruduk basang. Mangga yang mau dibeli silakan order. Gak punya uang. Kan yang besar di kolam renang yang kecil. Bentar deh, bukannya kolam renang ya?